Menuju akhir. Akhirnya kamu mau balas pesan Mami, Mel. Diana terdengar begitu senang saat Melissa membalas pesannya yang sudah berminggu-minggu tak pernah dibalas. Dan saat ditelepon pun, Melissa langsung mengangkatnya. Mami sekarang di mana? Tanya Melissa terdengar dingin. Mami masih di Bali. Lusa Mami pulang. Apa, kamu pulang ke rumah lama? Enggak, aku ngekos. Ya ampun, Mel. Ngekos? Kenapa? Jadi kamu tinggal sendirian. Terus kamu makan apa? Sebenarnya bukan itu yang mau aku bahas sama Mami sekarang ini. Setelah Melissa tak ingin menanggapi kekhawatiran Diana. Oke, jadi kenapa? Kamu udah putuskan buat kembali ke Paris? Bukan. Aku mau minta restu Mami. Secepatnya Naresh mau lamar aku. Tanpa banyak basa-basi, Melissa langsung mengatakan maksudnya. Tentulah Diana sangat terkejut mendengar hal itu. Selain tentang lamaran, Diana juga terkaget mendengar nama Naresh yang disebut oleh putri kesayanganannya. Naresh mau lamar kamu? Diana mengulang perkataan Melissa dengan nada bertanya. Ya, tapi, Mel, kok Naresh? Stop. Please jangan protes soal itu. Mami cuma perlu restui aku. Aku tahu siapa yang pantas buat aku. Dan hatiku udah menjatuhkan pilihan ke Naresh. Melissa memotong rasa tak percaya Diana. Melissa begitu tegas dan tak memberikan kesempatan untuk Diana protes. Diana punya harapan yang tinggi untuk jodoh Melissa di masa depan. Di mata Diana, Naresh tak lebih dari seorang berandalan. Pemuda yang tak memiliki prospek yang baik. Naresh emang masih kuliah. Dia juga belum punya kerjaan. Tapi bukan itu yang aku cari. Aku menemukan kenyamanan sama dia. Dia sangat menghargai aku. Dia sangat mengerti aku. Tegas Melissa. Diana sangat meragu. Tapi dia tak ingin Melissa marah dan kecewa lalu menutup komunikasi lagi dengan dirinya. Cuma mau bilang itu. Kabari saja aku kalau Mami udah tiba di Jakarta. Aku harap Mami sudi menghadiri acara lamaranku nanti. Dan satu lagi. Walau Mami dan Papi sudah tak terikat apapun. Tapi di hari lamaranku nanti, aku harap kalian bersikap seolah tak terjadi apa-apa di antara kalian. Pinta Melissa. Mendengar permintaan Melissa, Diana merasa teriris. Dia tahu betul betapa terluka menjadi Melissa. Tapi demikian, Diana tetap belum bisa memaafkan Arsen dengan sepenuh hati. Udah dulu ya, Assalamualaikum. Pamit Melissa dan menutup obrolan sebelum Diana sempat menjawab. Bahkan Diana masih ingin berbincang banyak dengan Melissa, termasuk dengan keputusan Melissa untuk berhijab. Rupanya kamu emang udah berdamai dengan masa lalu papimu, Mel. Sebenarnya Mami nggak begitu rela. Harusnya kamu ingat kalau papimu dan ibunya si Shanung adalah peran utama dalam pengkhianatan yang menyakitkan ini. Tapi, tampaknya kamu bahagia. Kalau kamu bahagia dengan itu, Mami bisa apa? Lirih Diana yang sedang bersantai di sebuah pondok di kawasan Ubud, Bali. Seperti biasa, setiap kali Shanum dan Arsen berhadapan, maka yang terasa adalah situasi yang kagok dan rikuh. Arsen benar-benar datang tanpa membuang waktu. Ajakan bertemu dari anaknya adalah sebuah kebahagiaan tersendiri untuknya. Walau sikap Shanum masih dingin. Mungkin aja Kak Mel mau nyapa Arsen yang lebih dulu membujuk untuk pulang. Kalau kemarin-kemarin dia masih agak dingin, tapi sekarang dia mengharapkan Anda menjemput karena ada pembicaraan serius yang mau Kak Mel katakan. Kata Shanum tanpa menatap mata Arsen. Shanum menghindari itu. Di dalam ruang tamu itu, hanya ada mereka saja. Keluarga tahu betul kalau Shanum butuh ruang berdua saja dengan Arsen. Baik, sepulang dari sini, saya akan langsung menjemput Mel ke kosannya. Sahut Arsen. Ada pria yang mau melamarnya. Mungkin Anda cukup kenal dengan dia. Saya harap Anda tak mendebat pilihan Kak Melissa. Jangan lihat latar belakang pria itu. Yang pasti saat ini Kak Mel udah membuat komitmen untuk menjalin hubungan yang halal dengan pria itu. Kabarkan Shanung. Arsen sangat tergugah dengan itu. Benarkah? Siapa? Siapa yang mau melamar Mel? Bang Naresh. Arsen mencoba mengingat. Dia memang beberapa kali mendengar nama Naresh, tapi merasa tak terlalu mengenalnya. Siapa dia? Temannya Zahran. Kah? Tanya Arsen. Teman?
Shanum sampai bingung untuk menjawab pertanyaan itu. Faktanya, Naresh dan Zahran adalah musuh, walau rivalitas mereka sudah semakin pudar sekarang. Iya, temannya Abang Zah, cuma ya bukan teman dekatnya. Jawaban Shanum bohong. Tak pantas rasanya kalau Shanum mengatakan kalau Naresh adalah mantan rival suaminya. Oh, begitu ya? Iya. Pak Arsen setuju dengan keputusan Kak Mel kan? Tentu saja. Untuk saat ini, apapun keputusan Mel, siapapun pilihan Mel, asalkan itu membuat Melissa bahagia, saya hanya perlu mengiyakannya dan mendoakan kalau itu adalah pilihan terbaik buat dia. Shanum lega. Tak sabar rasanya ingin mengabarkan ini pada sang kakak. Alhamdulillah. Shanum. Ya, sahut Shanum. Tapi Shanum tetap tak mau melakukan kontak mata dengan Arsen. Terima kasih ya. Dalam sekejap mata, Mel berubah sejak kejadian malam itu. Saya yakin, kalau Mel tersentuh dengan sikap lembut kamu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oh iya, kata Kak Mel, rencananya, prosesi lamaran itu akan dilaksanakan minggu-minggu ini. Maunya sih, lebih cepat lebih baik. Minggu ini? Iya. Wah, ada apa dengan Melissa? Kenapa dia memutuskan secepat ini? Terima saja, Pak. Itu adalah niat yang baik. Aku yakin ini adalah jalan terbaik buat Kak Melissa. Arsen hanya manggut-manggut dan setuju dengan kata-kata Shanum. Baiklah, terima kasih banyak Shanum. Cuma itu yang mau saya sampaikan. Saya pamit, takutnya baby rewel. Nanti saya panggil Papa Ilham untuk kesini. Pamit Shanum lalu bangkit dari duduknya. Iya, silakan Shanum. Sebenarnya Arsen ingin Shanum berlama-lama di sana. Tapi bisa berkomunikasi seperti ini saja, sudah merupakan anugerah untuk Arsen. Apalagi yang mereka bahas adalah soal Melissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shanum pergi. Dan Arsen jeti senyum-senyum. Sungguh damai yang dia rasakan saat ini. Tak lama setelah itu, Ilham muncul untuk menemani Arsen menghabiskan kopinya. Prahara itu, tak lantas menyurutkan hubungan pertemanan dan bisnis di antara keduanya. Sepulang dari kediaman Shanum, Arsen langsung ke kosan Melissa dan menelpon saat mobilnya sudah sampai di depan gerbang kosan itu. Melissa yang sedang berbalas pesan dengan Shanum, langsung menoleh ke arah jendela kamarnya yang menghadap langsung ke gerbang utama itu. Melissa bisa melihat mobil sang papi. Iya. Melissa mengangkat panggilan telepon dari Arsen tapi matanya tetap menatap ke arah mobil dari jarak cukup jauh. Papi di depan kosan kamu. Apa papi boleh masuk? Ini udah malam. Tamu pria nggak diperkenankan masuk lebih dari jam 9 malam. Jawab Melissa dengan judes. Tapi kan papi ini papi kamu. Katakan aja, papi mau apa? Jangan banyak basa-basi. Arsen menghela nafas dan dia sudah tahu kenapa Melissa bersikap seperti itu. Arsen menerimanya dengan lapang dada. Langsung aja ya. Jangan pakai basa-basi. Tanya Arsen. Itu pakai basa-basi. Langsung aja. Ketus Melissa. Papi mau jemput kamu pulang. Melissa tersenyum. Akhirnya dia dijemput tanpa harus pulang lebih dulu. Ada jaminan apa kalau aku pulang ke rumah sama papi? Besok kita akan cari wedding planner terbaik di kota ini buat kamu. Kata Arsen dengan manis. Wedding planner? Melissa sampai terbengong. Ya. Katakan pada Naresh, setelah lamaran, bersiaplah untuk menikahimu. Melissa jeti senyum-senyum sendiri. Dia rasa Shanum memang berhasil menjelaskan segalanya pada Arsen tanpa hambatan. Mantan bestie toxic. Begitu mendapat restu dari Arsen dan Diana, Melissa pun sudah memutuskan tanggal di mana Naresh dipersilakan datang melamar ke rumahnya. Acara lamaran digelar dengan sederhana, hanya pertemuan di antara keluarga Naresh dan keluarga Melissa. Turut hadir kerabat dekat Melissa baik dari keluarga Diana dan dari keluarga Arsen. Shanum sudah minta izin untuk tak ikut hadir, karena Shanum merasa dirinya belum siap duduk di antara keluarga Melissa. Tapi tentu saja Shanum memberikan doa terbaik untuk kakaknya. Setelah acara telah ditutup dengan doa dan acara makan bersama, keluarga Naresh pun mengajukan tanggal pada keluarga Melissa. Beri Naresh waktu sampai dia menyelesaikan kuliahnya. Kata Kartika. Baik. Kami akan menunggu sampai Naresh selesai kuliah. Jangan risau soal pekerjaan. Nah,
Saya butuh orang yang bisa saya percaya untuk menempati sebuah jabatan penting di perusahaan, kata Arsen dengan bijak. Suasana memang terasa sangat syahdu, kecuali atmosfer yang dirasakan oleh Diana yang tak begitu nyaman ada dalam situasi itu. Terima kasih banyak, Pak Arsen. Tapi, biarkan Naresh mengirimkan CV dan melewati testing agar dia benar-benar layak mengemban kepercayaan dari Anda. Ya, walaupun nantinya dia adalah menantu Anda. Tukas Tuan Eric Haven. Ayahnya Naresh yang merupakan Belanda Tulen, tapi sudah fasih berbahasa Indonesia. Baik, Pak Eric. Itu soal gampang. Piayech, boleh nggak aku sama Naresh ngobrol di taman belakang? Ucap Melissa meminta izin untuk keluar dari obrolan para orang tua. Boleh. Persilakan Arsen. Melissa memberi kode pada Naresh untuk menepi ke taman belakang karena begitu banyak yang ingin ia katakan setelah acara lamaran itu selesai. Pergilah, kata Kartika pada Naresh. Permisi kalau begitu. Melissa dan Naresh memutuskan untuk pergi dan meninggalkan para orang tua yang masih berbincang hangat kecuali Diana. Diana sangat kaku dan senyap. Dia juga merasa Melissa malah lebih respect pada Arsen daripada kepada dirinya. Hap, alhamdulillah. Ucap Melissa lalu mengajak Naresh duduk di teras belakang rumah dengan pemandangan kolam renang. Kamu cantik banget, Mel. Enggak sabar banget jadi suami kamu. Goda Naresh sambil curi pandang pada Melissa. Kuliah dulu yang benar, Rash. Kamu harus pastikan tahun ini kamu lulus, kata Melissa. Ya, ini bakalan jadi motivasi buat aku. Thanks ya, Mel. Thanks sudah percaya sama aku, ucap Naresh. Sama-sama. Makasih juga karena kamu udah percaya sama aku. Next, kita kan udah sepakat buat saling belajar jadi lebih baik. Mungkin akan ada banyak hilap yang kita lakukan nanti. Nah, kita harus bisa saling ngingetin. Naresh tersenyum sambil mengangguk. Sembari menikmati angin malam. Mereka juga sama-sama menikmati taburan bintang di langit gelap. Walau mereka sudah resmi tunangan, tapi Naresh yang biasanya iseng dan tengil sama sekali tak berani merangkul Melissa atau sekedar menggenggam tangannya. Situasi menjadi canggung tapi ada debaran yang berbeda. Jauh berbeda dari apa yang dirasakan dulu. Setelah mengadakan acara pengajian di rumah baru Ilham, tibalah hari di mana Ilham dan Airin akan berangkat ke Tanah Suci. Dengan berat hati Shanum dan Baby Air tak bisa mengantar sampai ke bandara. Tapi tentunya keduanya mengantar sampai naik ke mobil di halaman rumah. Airin dan Ilham akan diantarkan ke titik kumpul para jamaah oleh Zahran saja. Nanti, Oma sama Opa akan panggil kalian dari sana ya. Biar secepatnya kalian juga berkunjung ke Tanah Suci, kata Airin pada Shanum dan Baby Air. Amin. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa vitamin mama sama papa, tukas Shanum. Iya, Num. Pasti, kalian juga ya. Baik-baik di Jakarta selama kami pergi. Kalau ada apa-apa hubungi kami ya, kata Ilham tak lupa berpesan. Iya, Pah. Setelah puas mengecupi tangan mungil Baby Air, mereka pun masuk ke dalam mobil dan bersiap untuk berangkat. Naresh diagendakan untuk wisuda bulan 8 Februari ini. Dan setelah tepat di tanggal 14 Februari nanti akan dilaksanakan akad. Waktu memang berjalan begitu cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu dan bulan pun sudah berlalu sampai tiba pada waktu itu. Karena Baby Air sudah semakin besar, dia sudah bisa diajak jalan-jalan oleh sang mama. Shanum dan Melissa menghabiskan hari Sabtu mereka dengan berjalan-jalan di mall. Bahkan, Melissa yang menggendong Baby Air dengan hipsit hingga Baby Air bagai anak kanguru yang menempel pada induknya. Ini adalah terakhir Auntie hangout begini. Air, setelah hari ini, Auntie akan dipingit. Jadi kamu harus nemenin ya, kata Melissa dengan gemas pada ponakannya yang saat ini sudah berusia 6 bulan. Mungkin tahun depan, kamu akan punya sepupu Air. Goda Shanum lalu melirik pada Melissa. Amin, doakan saja. Setelah sah sama Om Naresh, Auntie Mel bisa langsung dipercaya buat punya debai juga. Biar kamu ada temennya. Hehe. Harap Melissa. Amin, Kak. Ayo ke sana. Kita cari mainan baru buat kamu. Yuk. Melissa belok ke sebuah toko mainan di mall itu. Shanum hanya jadi pengikut. Dan pegangnya sedikit reda karena Melissa mau gantian menggendong Arkana dengan sukarela.
Melissa begitu royal pada keponakannya. Hampir setiap bertemu Melissa selalu membawakan bingkisan, berupa mainan dan pakaian-pakaian baru. Tapi belum sempat masuk ke dalam toko mainan, secara kebetulan mereka bertemu dengan Alexa yang bekerja sebagai manajer sebuah toko perhiasan berlian di mall itu. "Hei, Mel!" sama Alexa dengan girang begitu melihat Melissa. Tapi Alexa langsung menatap aneh pada Shanung. "Hai!" sapa balik Melissa seperlunya. "Aku udah dapat undangannya." "Serius kamu jadi nikah sama si Neres?" tanya Alexa masih so akrab. "Ya, emangnya kenapa?" "Oh iya, kamu kerja di sini?" "Ya, aku kerja di sini." Kalau nggak salah, kamu Shanung ya ah?" "Duh maaf ya, aku lupa-lupa ingat. Soalnya beda banget dari pas kita pertama ketemu hampir setahun yang lalu," kata Alexa pada Melissa. "Iya, ini Shanung, adikku, kamu udah tahu, kan?" sambar Melissa begitu protektif. "Ya, ke 1-0. Dan penampilan kalian yang senada begini, bikin kalian jadi kayak pinang dibelah dua," goda Alexa saat menatap Shanung. Nada bicaranya terdengar lebih sinis. "Ya begitulah. Dan siapa bayi imut ini?" "Anaknya si Zahya. Kok gemoy banget sih, cakep kayak bapaknya," goda Alex selalu mencubit pipi Arkana pelan. "Ya, so cutie. Ya udah, aku mau beliin mainan buat ponakan nih. Lain kali kita ngobrol lagi ya, bye." Pamit Melissa. Dia benar-benar sudah tak menganggap Melissa sebagai besti lagi. Melissa sudah sadar kalau Alexa hanyalah seorang taksik. "Oke, Mel. Aku pasti datang ke nikahan kamu nanti," seru Alexa pada Melissa dan Shanung yang berjalan menjauh dari dirinya. Alexa merasa tak nyaman. Dia tak suka melihat kedekatan Melissa dan Shanung. Seharusnya kalian gak seakrab itu. Sialan. Tamu tak diundang. Sah, para saksi. Sah. Emosi meluap hebat ketika semua orang berseru sah setelah Naresh mengucapkan sebaris kalimat sakral yang membuatnya